Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir di acara kita yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan kerja keras dan suri tauladan beliau, kita semua bisa menikmati keindahan ad-dinul Islam. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran Dai Milenial Berdakwah Berbasis Media Perkembangan Teknologi dan Media Sosial. Kita semua mengetahui akhir-akhir ini fenomena kerusakan remaja Islam kian meresahkan di berbagai belahan bumi Nusantara. Mulai marak pemakaian narkoba, hamil di usia remaja, menikah dini, putus sekolah, bahkan tawuran terjadi di mana-mana. Di kota Medan sendiri, di daerah Belawan, Sunggal, dan daerah lainnya banyak muncul aksi tawuran terjadi. Ada yang menggunakan parang, celurit, senjata tajam yang lainnya. Hal ini dikarenakan karena efek penggunaan media sosial yang tidak digunakan dengan bijak. Padahal kemajuan teknologi sejatinya adalah hal yang baik dan bagus untuk masyarakat. Berfungsi memudahkan kehidupan. Misal adanya motor, itu memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan ke tujuan lainnya. Dan misal juga handphone untuk berkomunikasi jarak jauh dan sebagainya. Akan tetapi berbagai teknologi akan bisa merusak manusia jika manusia tidak mampu menggunakannya dengan benar. Adanya remaja yang kecanduan pornografi di smartphone-nya, remaja yang terjadi berjudi online, kecanduan game online, dan seterusnya. Teknologi ibarat pisau yang bisa digunakan untuk memasak dan juga bisa digunakan untuk membunuh manusia. Adanya kemajuan teknologi berakibat besar di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang dakwah, di mana dengan adanya smartphone bagi kehidupan kalangan remaja dan dampak adanya smartphone di sisi lain bisa digunakan untuk media dakwah, yakni memberikan informasi dan juga memberikan inspirasi bagi generasi muda. Akan tetapi jamak dijumpai remaja malah semakin asik-asiknya untuk bermain smartphone-nya hingga lupa waktu, hingga tidak mengerjakan ataupun tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Jika dakwah tidak menggunakan teknologi, maka agama akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Agama akan menjadi ajaran yang usang, tidak gaul, bahkan dipandang kuno, serta hanya untuk orang tua saja. Padahal kita semua mengetahui generasi muda adalah penerus bangsa, harapan bangsa. Pernah Insinyur Soekarno mengatakan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Sehingga dari sini dakwah di kalangan pemuda dengan menggunakan teknologi sangat besar sekali pengaruhnya bagi masa depan bangsa. Maka dari ini dakwah berbasis teknologi tidak bisa kita hindari di masa dewasa ini, sebab ada beberapa faktor yang mengharuskan kita untuk menggunakan dakwah berbasis teknologi. Menurut penulis, faktor pertama adalah keterjangkauan, yang kedua faktornya adalah kecepatan. Bila kita bedah satu persatu, maka penjelasannya sebagai berikut. Pertama, keterjangkauan. Keterjangkauan ini dakwah dengan menggunakan berbagai teknologi dari media sosial akan banyak sekali manfaatnya dan menjangkau masyarakat atau halayak umum untuk menyaksikan. Maka dari itu dakwah berbasiskan teknologi tidak bisa kita hindari di masa dewasa ini, sebab ada beberapa faktor yang mengharuskan kita untuk berdakwah berbasiskan teknologi. Menurut penulis ada beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah keterjangkauan dan faktor yang kedua adalah kecepatan. Pertama, keterjangkauan. Dakwah dengan berbasiskan teknologi dari media sosial akan banyak sekali menjangkau masyarakat dan halayak umum jika
berada di TV. Nah, jika hanya di TV nasional, kita hanya bisa menjangkau satu negara saja, misalnya nih di TV Indonesia. Nah, maka kurang lebih akan mencapai 200 juta jiwa yang hanya melihatnya. Jika kita mengupload ataupun men-share video dari media sosial ataupun di internet, itu bisa mencapai satu jangkauan seluruh dunia, bahkan berkisar 1 miliar manusia. Dan yang kedua adalah kecepatan. Berdakwah dengan teknologi ataupun media sosial yang menggunakan kecepatan, saya kira itu sangat ampuh. Nah, jadi kita berdakwah di media sosial gampang dijangkau dan diakses oleh masyarakat umum. Nah, dan dapat memudahkan seorang pendakwah dan menggunakannya. Nah, saya kira efek dari teknologi dari media sosial ini sangat ampuh dan sangat bisa mudah menjangkau seluruh pengguna media sosial. Tentu dengan adanya dakwah berbasis teknologi, perkembangan dan media sosial ini, peran dai sangat penting, dan dai itu termasuk brand ambassador bagi sebuah produk. Dan kita lihat contoh realitasnya seperti grup Nisa Sabian Gambus itu sangat laris lagunya di kalangan remaja dan para kaum pemuda milenial. Nah, jadi peran dai di milenial itu sangat penting sekali bagi kita semua. Semoga peran dan tanggung jawab dai milenial dapat ditingkatkan lagi untuk kemajuan dakwah dan menjadi generasi Islam sejati, generasi Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.